wa inna syaitana la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah au kama qala. Setan tidak akan masuk di satu rumah yang di situ sering-sering dibacakan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kabarnya sehat semuanya? Semoga selalu Allah sehatkan, lancarkan urusan kita, dan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali melanjutkan pembahasan kitab Tarbiyatun Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, metode pendidikan anak ala Nabi. Jadi setiap kita, ya, Nabi SAW akan bangga, bahagia ketika umatnya jumlahnya banyak. Makanya dalam salah satu hadis Nabi menyampaikan, tazawwaju al-walud wal-wadud. Nikahilah seorang perempuan itu al-walud, yang subur, berpotensi untuk memiliki anak yang banyak, wal-wadud, dan juga penyayang. Ini membuktikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sangat senang, bahagia ketika jumlah umatnya banyak. Nah, tentu PR berikutnya adalah bagaimana mendidik anak-anak tersebut agar menjadi orang-orang yang hebat, agar menjadi orang-orang yang luar biasa. Banyak kalau kita misalkan ada saudara, tetangga, atau anak kita melahirkan anak, ibu punya cucu dan seterusnya, biasanya kita mendoakan dengan kalimat, semoga anaknya menjadi anak yang saleh, ya, semoga jadi anak yang saleh. Ternyata saleh itu buat seorang muslim itu adalah minimal. Jadi standar minimal orang beriman itu anaknya adalah anak yang salih. Terus Ustadz, kalau ada standar minimalnya, berarti ada standar maksimalnya. Apa standar maksimalnya? Allah sampaikan di dalam surah Al-Furqan. Dan ini termaktub, tertulis dalam doa yang sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami,
qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, buat orang-orang yang bertakwa, imaman, seorang pemimpin. Jadi standar minimalnya orang soleh, maksimalnya umat Islam ini, orang beriman ini harus jadi pemimpin. Tentu pemimpin di sini dalam semua levelnya. Makanya Nabi SAW menyampaikan semua kita itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Seorang suami pemimpin di rumahnya, di rumah tangganya, untuk istri dan anak-anaknya. Seorang istri pemimpin untuk mengurus rumah dan juga untuk anak-anaknya. Ya. Apa bedanya salih dengan imam tadi? Kalau salih itu biasanya para ulama katakan, ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah, seorang ulama Hambali, dalam muqaddimah buku beliau namanya Al-Mughni, beliau katakan as-salihu yuhibbuhun nas. Jadi kalau cuman jadi orang soleh, yuhibbuhun nas, biasanya dicintai banyak orang, Pak. Jadi kalau pengen dicintai banyak orang gampang, cukup jadi orang yang saleh. Dan biasanya kalau bicara kesalihan, itu adalah standarnya untuk diri sendiri. Tapi ternyata Nabi alaihi salatu wassalam, kita jangan ngambil standar minimal kalau bisa. Ya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin? Yang dilakukan oleh pemimpin itu islah. Apa islah? Perbaikan. Jadi bukan hanya kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi juga dia berusaha memperbaiki orang lain. Kalau jadi orang soleh, pasti dicintai banyak orang. Tapi kalau sudah jadi orang muslih, muslih itu artinya memperbaiki. Memperbaiki sistem, memperbaiki manusia, memperbaiki kondisi keadaan masyarakat. Apa konsekuensinya? Kata Imam Ibnu Qudamah, tu'adiyahun nas, kadang-kadang dimusuhi. Nabi SAW dicintai oleh orang Quraisy ketika beliau jadi orang saleh. Al-Amin, orang yang jujur, orang yang luar biasa, orang yang pokoknya orang-orang Quraisy senang, amanah, gak pernah bohong. Tapi ketika turun risalah, perintah kepada Nabi untuk berdakwah, ketika Nabi usia 40 tahun, mulailah di situ Nabi melakukan islahul ummah, melakukan perbaikan umat, melakukan koreksi, melakukan perbaikan di tengah-tengah umat. Apa yang terjadi? Tu'adiyahu. Nabi SAW dimusuhi. Ya, jadi standar minimal anak kita itu jadi anak saleh. Nah sekarang maka tambahkan, kalau kita mendoakan bukan hanya semoga jadi anak saleh, tapi tambahkan semoga jadi anak salih dan muslih. Salih untuk dirinya sendiri, muslih ketika dia melakukan perbaikan di tengah-tengah umatnya, masyarakatnya, keluarganya, dan itu ada konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya? Kadang-kadang dimusuhi. Ya, tapi bukan berarti setiap dimusuhi orang berarti melakukan kebaikan, belum tentu. Ya, aku dimusuhi banyak orang, kayaknya aku udah jadi orang muslim, belum tentu. Jangan-jangan itu mah ada yang salah dalam diri kita. Tapi biasanya orang yang melakukan perbaikan itu ada kontroversi. Bukan kontroversi. Ada orang yang senang, ada pendukung, ada kemudian yang tidak senang bahkan sampai memusuhi. Nah, itu ya. Maka ketika umat Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya jadi orang salih, tapi jadilah kita orang yang muslih dimanapun, ya, di keluarga, di tengah masyarakat. Bukan hanya peran itu untuk diri kita sendiri, tapi juga peran itu diterapkan buat orang lain. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini pembahasan buku pendidikan ala Nabi terhadap anak-anak ini masuk ke pasal yang kedua, Al-Faslu Tsani. Pasal yang kedua, At-Tiflu minal wiladati ilal haulain. Judulnya anak-anak minal wiladah, dari lahir, ilal haulaini, sampai usia 2 tahun. Nah, di sini dijelaskan apa aja treatment, apa aja fokus yang hendaknya kita lakukan ketika anak baru lahir sampai nanti kira-kira usianya 2 tahun. Ya.
Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan satu hadis dalam Majma' Az-Zawaid. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabba saghiran." Siapa yang mendidik anak-anak, ya, mendidik anak kecil, anak-anak kita, hatta yaqul, sampai anak itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, sampai dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam yuhasibhullah, maka Allah tidak akan menghisab orang yang mengajarkan anak kecil tadi kalimat la ilaha illallah. Kalimat rabba yurabbi artinya bukan hanya transfer ilmu, tapi rabba yurabbi artinya mendidik, melakukan pendidikan. Ya, pendidik itu artinya bukan hanya transfer ilmu, bukan, tapi dia mentransfer akhlak, adab, pemikiran dan lain sebagainya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di pendahuluan penulis kemudian menjelaskan tentang, ya, yang pertama di sini, catatan pertama adalah ad'iyah, doa-doa agar dimudahkan untuk proses kelahiran. Jadi ternyata ada doa-doa ma'thur yang dianjurkan dibaca ketika ingin memudahkan proses kelahiran. Ya, kenapa kita bicara doa? Saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan, doa ini adalah menu utama dalam kehidupan. Jadi apapun kita itu harus dimulai dengan doa dulu. Ya, usaha itu nomor 2, pelengkap. Menu utamanya adalah doa dulu. Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, minta dulu sama Allah. Jangan minta sama orang. Ya. Ibu pengen uang, minta dulu sama Allah. Jangan langsung minta suami, tapi minta dulu sama Allah, tapi di depan suami, ya. Diminta dulu sama Allah. Jadi mintanya sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Minta sesuatu, minta dulu sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Itu diutamakan. Jadi harus diyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Ada orang sakit misalkan, dokter itu gak bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Tapi siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Semaksimal apapun usaha kita, sebagus apapun obat yang kita minum, sebagus apapun perawatannya, penyakit tidak akan sembuh kecuali dengan izin Allah. Itulah yang harus dikuatkan. Tauhid itulah yang kadang-kadang hilang dari umat ini. Ya, keyakinan akan kebesaran Allah itulah yang kemudian perlu ditumbuhkan lagi. Kadang-kadang orang menganggap, oh kalau saya sakit ini, cukup minum obat inilah, langsung insya Allah langsung sembuh, tanpa kemudian melibatkan Allah. Harusnya Allahnya dilibatkan dalam segala urusan kita. Doa itu yang diutamakan. Nah, termasuk ketika seseorang itu hendak melahirkan atau proses persalinan, itu hendaknya dibacakan atau membacakan doa-doa tertentu, atau kita yang mendampinginya juga membacakan doa-doa tertentu. Kenapa? Karena kita tahu proses melahirkan itu adalah proses yang begitu berat. Ya mungkin kalau laki-laki Pak nggak merasakan ya. Ini dirasakan oleh ibu sebagai perempuan. Saya nggak tahu rasanya melahirkan. Ya, karena laki-laki. Ya, cuman kayaknya berat. Ya, mungkin kata ibu, Ustadz gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya, saking beratnya. Nah, apa aja yang hendaknya dibaca? Ini berdasarkan hadis. Dianjurkan membaca doa-doa tertentu ketika proses melahirkan. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Walaupun sebagian ulama menganggap sanad hadis ini lemah, tapi para ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis yang lemah jika itu sebagai fadailul a'mal, jika itu sebagai anjuran, bukan dalam mengambil hukum, mengambil masalah akidah, bukan, tapi sebagai anjuran. Anna Fatimah radhiyallahu anha lamma dana
wiladaha awwaladaha, ya ketika Siti Fatimah ini hendak melahirkan, maka amarar Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Rasul memerintahkan kepada Ummu Salamah wa Zainab binti Jahsy, dan juga Zainab binti Jahsy, an ta'tiya fataqra'a indaha ayah, untuk mendatangi Fatimah kemudian membacakan di hadapan Fatimah beberapa ayat. Ya. Apa ayat yang dibaca? Satu disebutkan di sini. Indaha, yang pertama itu ayatul kursi. Hendaknya buat orang yang melahirkan itu, kita bantu dia ya dengan membacakan ayatul kursi. Ayat kursi. Ya, karena disinilah ayat kursi itu tidak bicara kecuali tentang kebesaran Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Itu tidak bicara kecuali tentang kebesaran Allah. Dan ternyata setan itu ya akan lari ketika dibacakan ayat kursi. Ketika dibacakan ayat kursi. Jadi ayat paling agung di dalam Al-Qur'an itu ayat kursi. Ada surat paling agung, ada ayat paling agung. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, satu waktu Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah ditanya, ayu ayatin a'zamu fi kitabillah. Kata Nabi, apa ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Sambil Nabi menepuk pundaknya Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, karena sebagai bentuk ketawaduan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi Rasul ingin menguji kecerdasan Ubay bin Ka'ab. Ayu ayatin a'zamu fi kitabillah, apa ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan ayatul kursi. Itu adalah ayat kursi. Jadi ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah ayat kursi. Ya, sering-sering baca ayat kursi ini selain untuk memudahkan proses kelahiran, ternyata ini juga sering-sering dibaca setiap ba'da salat dan juga di waktu pagi dan petang. Sebagai bentuk penjagaan diri kita terutama dari gangguan godaan syaitan. Ya, karena setan itu tidak akan masuk, disebutkan dalam banyak riwayat, wa inna syaitana la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah au kama qala. Setan tidak akan masuk di satu rumah yang di situ sering-sering dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, salah satu di antara isi Al-Baqarah adalah ayat kursi. Nah, ini yang pertama ya. Doa yang ma'thur. Ma'thur itu ada riwayatnya dari Nabi SAW untuk memudahkan kelahiran seseorang. Yang kedua, Nabi mengatakan di sini selain ayat kursi juga ayat di surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 54. Surah Al-A'raf ayat 54 yang isi ayatnya inna rabbakumullah, ya, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini Al-A'raf ayat 54. Ya. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy, yughshil laila wan nahar. Ya, dan seterusnya ini sampai akhir ayat 54. Pokoknya satu ayat. Kalau bisa dihafal. Ya, selain ayat kursi hafal itu. Aduh Ustaz, susah. Lebih susah melahirkan daripada ngafalin ayat ini. Ya, terutama kita, oh itu kan buat ibu-ibu katanya. Enggak, suami Pak. Ketika suami mendampingi istrinya, jangan hoha gitu ya. Ini istri saya diapain gitu kan. Atau doanya bismikallahumma ahya bismika amut, jangan. Tapi baca doa-doa ini yang maksur. Satu ayat kursi, dua di Al-A'raf ayat 54. Yang ketiga, ya, adalah surah Yunus ayat 3.
Surah Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Ya, pokoknya catat aja ayatnya, ayat kursi. Ayat kursi itu kan berarti Al-Baqarah ayat 255, ya, surah kedua ayat 255. Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 10. Yang terakhir jadi cuman 4. Cuman 4 ayat kursi, Al-A'raf 54, yang kedua Yunus ayat 10, yang terakhir doa yang ma'tsur yang hendaknya dibaca buat orang yang sedang melahirkan. Iya, surah ke-10 ayat 3. Surat ke-10 ayat 3. Ayat kursi, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, dan yang terakhir yang keempat, Al-Mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Mu'awwidzatain ini 2 surat perlindungan. Ya, 2 surat perlindungan. Nah, ini hendaknya ayat-ayat atau doa-doa zikir yang dibaca ketika proses persalinan atau melahirkan. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Sunni, riwayat Ibnu Sunni ketika Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha melahirkan, dan Nabi memerintahkan Ummu Salamah serta Zainab binti Jahsy untuk membacakan ayat-ayat tadi. Ya, untuk membacakan ayat-ayat tadi. Nah, itu ya. Jadi satu doa. Maka jangan lupa anak dalam proses melahirkannya untuk didoakan. Ya. Nah, kalau sudah lahir lancar dan seterusnya, amalul yaumil awal minal wiladah. Apa amalan hari pertama dari hari lahir itu? Jadi kalau sudah lahir ini bayi ini diapain nih? Kalau kita kan kadang-kadang langsung dikasih nama. Sebelum lahir namanya sudah ada. Ya gak apa-apa. Cuman bagusnya ngasih nama itu deklarasi nama gitu. Diumumkan namanya. Kalau kita anjurkan lihat itu di hari ke-7. Ya, hari ke-7. Sekarang ibu-ibu bahkan belum hamil udah ada namanya. Oh, nanti kalau saya punya anak namanya si fulan, boleh? Boleh, gak terlarang, ya. Udah siap-siap, ya. Soalnya Ustadz sekarang nyari nama susah katanya. Nama itu gampang insya Allah. Yang susah itu kita aja pengen namanya yang unik, pengen namanya yang susah gitu orang tuanya. Ya. Nah, amal al-yaum al-awwal minal wiladah. Apa amalan pertama yang hendaknya dikerjakan di hari kelahiran pertama? Pertama, kalau itu masuk bulan Ramadan atau misalkan dan seterusnya, maka seorang anak itu ikhraju zakat al-fitr. Sudah wajib anak itu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tentu yang wajib mengeluarin siapa? Orang tuanya. Anaknya gak mungkin kan? Nah, bapaknya terutama, ya, atau orang yang perwalian atas dirinya. Nah, jadi pertama dia sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya seorang anak itu di hari pertama nih kalau keluar. Yang kedua, anak itu di hari pertama kalau dia sudah lahir istiqaqul miras, sudah berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ya. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarganya yang meninggal, maka si anak itu sudah punya hak untuk mendapatkan harta warisan. Cuman kalau dia belum balik tentunya warisan itu diurus oleh walinya. Oleh orang yang yang dijadikan wali, ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stahalla al-maulud wurritha. Apabila seorang anak itu sudah dilahirkan wurritha, maka dia berhak untuk diwarisi. Ya, dia sudah mendapatkan warisan. Nah, ini diantara hak-hak yang didapatkan seorang anak ketika dia di hari pertama. Yang ketiga,
al-bisyarah wa tahni'ah bil mauludil jadid, yaitu bergembira dan juga mengucapkan selamat kepada bayi yang baru lahir. Nah, makanya kan kita bilang selamat ya, itu ternyata anjuran sunnah. Bagaimanapun kalimatnya, walaupun nanti ada sebagian ulama yang membacakan doa tertentu ya ketika seorang bayi itu lahir. Jadi ucapan selamat, selain itu memberikan kesenangan kepada orang tuanya, idkhalus surur, memasukkan kesenangan pada orang lain itu termasuk ibadah. Jadi menyenangkan orang lain itu termasuk ibadah. Jadi ketika ada bayi yang baru lahir, maka kita ucapkan ucapan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat, ya, ucapan ya semacam ya ya ucapan selamat, ucapan kesenangan, ungkapan kebahagiaan ketika seorang bayi itu baru lahir. Nah, ini di hari pertama, ya. Nah, disebutkan di sini masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang saling mencukupi kebutuhan satu sama lain. Bahkan dia tidak meninggalkan satu momentum. Jadi kalau ada satu momentum yang bahagia, kita dianjurkan untuk juga ikut berbahagia. Apa dalilnya di dalam Al-Qur'an? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu dalilnya. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dari rahmat dari Allah, fabidzalika, maka dengan itulah falyafrahu, kalian harus bersenang, bahagia. Jadi kemenangan, misalkan ya momentum-momentum tertentu kita ucapkan kebahagiaan, kesenangan kepada saudara-saudara kita. Nah, itu hari pertama ya. Yang ke berapa sekarang? 4. Al-adhanu fi udhunihil yumna wal iqamatu fi udhunihi al-yusra. Adzan di telinga yang kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Ini dianjurkan. Ya. Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad. Jadi ada sebagian orang mengatakan azan di telinga bayi itu gak ada dalilnya. Kata siapa gak ada dalilnya? Ada. Ya, bukan gak ada dalilnya, dia belum baca. Ya, dia belum baca. Riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana, mengadzankan fi udhun Al-Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salat ay bi adzaniha. Jadi Nabi mengadzankan Sayyidina Hasan ketika beliau lahir ya dari Siti Fatimah. Jadi adzan itu bukan hanya untuk panggilan sholat, termasuk tanda-tanda kemenangan di satu wilayah itu juga bisa dengan cara mengumandangkan adzan. Ya. Apa rahasia di antara azan itu? Kenapa dianjurkan azan? Disebutkan oleh beberapa ulama. 1, al-adzan min sya'airil Islam. Azan termasuk syiar-syiar Islam. Makanya zaman dulu kalau satu pasukan itu menyerang satu kampung, satu wilayah, pasukan muslim, dilihat di kampung itu ada azan atau enggak. Kalau ada azan, maka tidak jadi diserang. Berarti itu adalah perkampungan kaum muslimin, tidak boleh diserang. Maka termasuk syiar, azan itu min sya'air al-Islam, di antara syiar-syiar Islam. Yang kedua, adzan itu i'lamuddinil Muhammadi, sebagai i'lam, sebagai pengumuman ya tentang agamanya Nabi Muhammad. Ya tadi seperti tadi, tidak diserang satu wilayah, satu negeri kalau di situ ada kumandang azan. Saya pernah baca sejarah tentang agresi Belanda itu, sekutu ke Surabaya sebelum dideklarasikannya resolusi jihad. Ternyata banyak tentara itu adalah tentara yang dikirim dari India, Pakistan atau Bangladesh. Tentara Inggris itu sekutu, termasuk diantaranya India, Pakistan, Bangladesh. Dan diantara mereka itu banyak yang Muslim. Jadi mereka katanya seakan-akan dijebak oleh penguasa Inggris waktu itu untuk menyerang Surabaya. Ya, kalian akan diutus untuk berperang. Masuk ke wilayah itu pas perang, ya ternyata
tentara sekutu dari Pakistan, India itu yang banyak muslim tadi, itu dia mendengar azan. Akhirnya banyak di antara pasukan itu berbalik malah mendukung pemerintah Indonesia pada waktu itu. Itu perang pasca kemerdekaan. Ya. Kenapa? Karena dia tahu, ya, dia mengira bahwa yang diserang itu bukan negara muslim. Ternyata yang diserang itu adalah mayoritas negara muslim. Dengan apa tandanya? Ada kumandang azan. Jadi azan itu penting. Ya. Nah, ini di antara hal-hal yang hendaknya dilakukan, terutama di hari pertama ketika melahirkan. Ya. Berikutnya setelah tadi azan, yang kelima, ya, ad-du'a, doa dan juga syukur kepada Allah Ta'ala ala ni'matil jadidah, atas nikmat yang baru. Jadi jangan lupa nih, doa serta bersyukur kepada Allah atas nikmat yang baru diberikan oleh Allah berupa bayi yang baru lahir. Ya. Jadi doa dan juga syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada bayi yang baru lahir. Jangan lupa bersyukur. Orang itu kalau pengen punya bayi kan kadang ada sebagian yang sulit punya bayi. Ya, kita makanya perlu di situ bersyukur. Ya. Ada sebagian ibu-ibu kalau lagi hamil kan, yang dibaca tiap malam surat apa? Maryam dan Yusuf. Berharap anaknya mirip Nabi Yusuf dan mirip Siti Maryam kalau perempuan. Ternyata pas keluar mirip bapaknya gitu kan. Kata ibunya, ya kok mirip bapaknya gak mirip Nabi Yusuf. Gitu kan. Ya tetap bersyukur. Ya silakan baca surah Maryam, silakan baca surah Yusuf, tapi jangan berharap mirip Nabi Yusuf. Tergantung siapa bapaknya, siapa emaknya. Ya. Siapa bapak dan ibunya. Ya itu bersyukur, ya, kepada Allah. Karena itulah yang terbaik dari Allah. Ya. Apa di antara kalimatnya diajarkan oleh Nabi SAW? Hadis dari Anas bin Malik dikatakan, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan min ahl. Tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba daripada keluarganya. Maksud keluarga di sini keluarga yang baru. Fayaqul, kemudian dia mengucapkan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kalimatnya itu yang dianjurkan, Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, la quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan yang datang dari Allah. Fayara fihi afah dunal maut, maka dia tidak akan melihat kerusakan, ya, dalam segala hal, termasuk dalam anak itu, kecuali al-maut, kematian. Nah, kenapa? Karena kematian itu ya sudah ditentukan oleh Allah. Jatah usia kita sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ketika bayi baru lahir, maka salah satu doa yang ma'thur, kalau tadi kan proses kelahirannya yang pertama, sekarang udah lahir, udah kelihatan wajahnya, udah kelihatan mimik mukanya bayi itu, maka kita ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, Masya Allah la quwwata illa billah. Ini doa-doa yang dianjurkan, ya. Nah, berikutnya hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi hari pertama, sekarang di hari ketujuh. Apa aja dianjurkan perlakuan kita terhadap bayi di hari ketujuh? Yang pertama adalah di hari ketujuh deklarasikan tasmiyatul atfal, diberikan nama, ya, memberikan nama. Tasmiyah, memberikan nama al-atfal pada bayi yang baru lahir itu di hari ke-7. Ustaz, kalau sebelum ke-7 boleh? Boleh. Cuman bagusnya diumumkan ke khalayak, diumumkan ke publik, ya. Nama itu kalau mau ikutin anjuran sunnah dari Rasulullah SAW itu di hari ke-7. Ya. Apa nama yang bagus itu? Nah, ini penting. Ternyata nama-nama yang bagus itu para ulama itu ngasih semacam apa istilahnya grade. Grade yang paling tinggi, nama yang paling bagus itu yaitu nama yang diambil dari Asmaul Husna. Ya, dari Asmaul
husna, terutama kalau laki-laki. Makanya di zaman Nabi disebutkan ada sekitar 300 bayi di zaman Nabi yang diberikan nama Abdullah. Jadi bingung kan? Ada 300 Abdullah, ini Abdullah yang mana? Makanya yang zaman dulu itu yang dikenal itu bapaknya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Itu banyak sekali nama Abdullah. Karena itu grade yang paling tinggi. Sekarang kadang-kadang kita Abdullah apa nanti dipanggil Ullah gitu. Abdullah. Padahal bagus, nama Abdullah itu paling bagus. Ya, Abdullah artinya hamba Allah. Atau kalau gak Abdullah di zaman Nabi itu paling banyak Abdurrahman. Contoh Abu Hurairah itu kan nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Bahkan kalau tidak diambil dari nama nama Asmaul Husna, grade kedua para ulama berpendapat yaitu diambil dari nama para nabi. Dari nama para nabi, Adam, Idris, Nuh, bahkan nabi yang tidak dicatat pun silahkan. Khidir, kan? Ada Nabi Khidir kan? Ya, Khidir. Siapa lagi namanya? Nabi Uzair. Jarang kayaknya nama Uzair itu jarang. Ya. Ada lagi Nabi Daniel. Daniel itu nama nabi ternyata. Ya. Jadi nama para nabi. Grade yang ketiga, nama orang-orang solih. Bahkan ada seorang sahabat di zaman Nabi itu memberikan nama anaknya dengan nama-nama syuhada, dengan nama-nama orang yang berjuang di jalan Allah sampai mati syahid. Ya, sekarang kan banyak juga syuhada di Palestina, misalnya ada banyak syuhada. Kita kasih nama dengan nama-nama syuhada. Supaya apa? Kita inspirasi, arti juga berharap ya meninggal di jalan Allah. Seorang, saya lupa namanya, dia seorang yang memberikan nama anak-anaknya dengan nama syuhada. Ya bukan nama syuhada, kan? Apa namanya? Adalah orang-orang yang meninggal ketika berjuang jalan Allah. Berjuang jalan Allah. Kita ya, ada anak yang dikasih nama misalkan Izzuddin Al-Qassam, syuhada di Palestina. Ya, Yahya Ahmadiyah, itu banyak. Ya, itu syuhada. Jadi dikasih nama dengan nama orang soleh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan para ulama mengatakan boleh, ini kalau laki-laki ya, boleh memberikan nama kepada anak kita dengan nama malaikat. Ya kan? Anak pertama Jibril, anak kedua Mikail, anak ketiga Israfil, anak keempat Israil. Malaikat cabut nyawa. Cuma belum ada orang tua yang berani ngasih nama Israil ya. Mungkin kalau masuk rumah sakit, orang tuanya sakit di opname gitu. Coba panggil Israil. Siapa yang dipanggil? Ternyata nama anaknya. Jadi boleh ngasih nama dengan nama malaikat. Jibril. Dia udah banyak nama Jibril ya. Orang barat panggil Jibril. Mereka juga percaya. Mikail, Israfil ada. Saya belum nemu tadi Israfil itu belum. Ya mungkin nanti kalau punya anak Pak kasih nama Israel. Cuman agak serem juga itu kan. Lagi ada tamu gitu kan. Coba panggil Israel. Kabur dia. Ini ngasih nama. Jadi saya perhatikan sekarang itu, kalau zaman dulu, saya waktu kecil masih ingat. Zaman dulu di kampung, kalau nanya nama itu sama kiai biasanya, sama kiai, ustadz, sesepuh atau orang tua, oh kasih nama Abdurrahman, kasih nama Muhammad, kasih nama Mu'ad gitu ya. Sekarang kadang-kadang ibu-ibu nyari nama di mana? Google. Parahnya lagi nanya ke AI sekarang. Coba kasih nama anak yang baik yang ada nuansa rumah sakitnya. Gitu kan sekarang. Oh dikasihlah nama apa gitu kan. Macam-macam ya. Ya. Jadi kalau dulu nanya, saya bahkan makanya hati-hati dengan internet ini hati-hati. Tidak semua yang informasi yang kita dapatkan di sini itu benar. Ya, benar. Ya.
Kita nanya ke AI, kasih nama yang paling bagus dari Al-Qur'an. AI tahu nama yang paling bagus dari yang paling sering disebut di Al-Qur'an adalah Fir'aun. Fir'aun itu di Quran disebut, tapi konotasinya negatif. Ya kan? Konotasinya negatif. Waktu di sekolah di SMP itu kepala sekolahnya ada namanya Pak Aang namanya. Ustaz, kok namanya Aang? Emang dari mana? Dari Al-Qur'an. Di mana? Dari Al-Baqarah. Apa emang Aang? Allah mungkin fahum la yu'minun gitu. Diambil Aangnya doang. Oh, berarti dari Al-Baqarah gitu. Jadi ada orang yang disingkat-singkat. Saya pernah nemu juga ada dulu zaman sekolah itu ada yang juga akan itu bapak-bapak namanya Bapak Abifil ya, tapi lengkapnya Abifil Bait. Berarti Abifil Bait artinya bapak di rumah. Itu bahasa Arab. Ada nama Indonesia itu aneh-aneh kan namanya. Ya. Nah ini jadi kasih nama yang baik. Ketika kita punya anak, maka kasih nama yang baik. Ustaz, kalau perempuan gimana? Nah, boleh tuh. Ada 4 perempuan penghuni surga. Saya pernah sebutkan. Ya, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannati Arba'. Ada 4 perempuan penghuni surga. Siapa yang pertama? Pertama adalah Maryam bintu Imran. Boleh kasih nama perempuan Maryam. Yang kedua, wa Fatimatu wa Khadijatu bintu Khuwailid, Siti Khadijah. Boleh itu nama Khadijah. Yang ketiga, wa Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kasih nama Fatimah. Dan yang keempat, wa Asiyah. Ya, Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Jadi kasih nama 4. Atau banyak nama-nama sahabiah yang bagus. Ya, banyak nama-nama sahabiah yang bagus. Insya Allah kita muslim ini gak kehabisan nama, Pak. Gak kehabisan nama. Baik laki-laki ataupun perempuan. Banyak. Dan kasih nama-nama yang punya makna yang bagus. Jangan sekali-kali ngasih nama yang buruk. Ya, ada seorang ulama Syekh Bakar Abu Zaid itu pernah mengatakan ada maksiat yang itu tidak bisa hilang dengan taubat, tidak bisa hilang dengan istighfar, tapi akan terus-menerus melekat pada diri seseorang. Apa maksiat itu? Kata beliau, yaitu salah memberikan nama. Maka di zaman sahabat itu, nama-nama yang buruk diganti oleh Nabi, yang berkonotasi negatif diganti oleh Nabi. Ada Abdul Ka'bah. Kalau kita kan kayaknya keren tuh bahasa Arab, Abdul Ka'bah. Tapi itu tidak bagus karena hambanya Ka'bah. Maka diganti oleh Nabi Abdullah. Ya. Ada seseorang namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih, susah. Ya, maka oleh Nabi diganti jadi Sa'ad. Sa'ad itu bahagia. Jadi nama-nama yang berkonotasi buruk itu diganti. Ustaz, apakah nama itu harus selalu berbahasa Arab? Gak harus. Mau bahasa Sunda boleh. Bahkan sekarang saya lihat nama-nama Sunda itu mulai hilang. Ada gak nama bayi sekarang dikasih nama Punten Asep misalnya? Ada gak? Kayaknya gak ada. Asep, Ujang, Deden. Ada gak? Gak ada. Sekarang namanya agak-agak kebarat-baratan. Walaupun ditanya artinya apa, Pak? Gak tahu, ini dari internet gitu kan. Kebarat-baratan namanya. Ya, tapi ada Islamnya Aisyah. Tulisnya Ayesha. Nah, gitu kan. Kemudian siapa? Ya banyak lah. Maryam, Maria. Gitu kan. Itu nama-nama muslim sebetulnya. Ya, jadi boleh bukan hanya dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa lain selama memiliki makna yang bagus. Ya, maka jangan salah ngasih nama. Kasih nama-nama yang baik, kasih nama-nama yang bagus. Ya. Nah, ini bayi di hari ke-7 ya, tasmiyatu al-atfal. Ya. Kenapa tadi nama yang paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman? Karena kata Nabi, hadis dari Ibnu Umar, ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, di hari ke-7 dianjurkan seorang bayi itu dicukur rambutnya. Satu, diberikan nama, yang kedua dicukur rambutnya. Ya.
dicukur rambutnya. Jadi seorang bayi hendaknya dicukur rambutnya supaya apa? Ya banyak hikmahnya. Ya, bahkan ini adalah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mencukur rambut bayi, ya, mencukur rambut bayi. Nah, berikutnya saya agak singkat aja. Salah satu hal yang penting juga al-aqiqah, diakikahkan. Sekarang alhamdulillah kaum muslimin sudah banyak mulai tercerahkan ya. Dulu mungkin orang tuh jarang, akikah tuh hampir jarang, terutama di kampung ya. Tapi sekarang orang mulai tahu, oh ini anjuran, oh ini sunnah Rasul. Dianjurkan di hari ke-7 itu akikah. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu yaumu sabi'ihi wa tusamma. Disembelihkan hewan di hari ke-7-nya, yaitu kambing, wa tusamma, kemudian diberikan nama. Ya. Maka seorang ibu ketika melahirkan, orang tua, ayah gitu kan, sebelum melahirkan bayi apa? Nabung. Buat apa? Nanti mengumpulkan untuk akikah. Karena ini diantara anjuran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adanya akikah, terutama buat seorang bayi. Nah, satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang al-aqiqah. Faqala, maka Nabi mengatakan, anil ghulami syatan. Untuk bayi laki-laki syatan, 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun. Ya, dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. La yadurrukum adhkaranan adhkaranan kunna ummu inathan. Ya, tidak akan memberikan kemadaratan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kita melakukan akikah tersebut. Maka tadi disebutkan kullu gulamin rahinah, setiap anak itu tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tudbahu anhu yauma sabi'ihi, ya, disembelihkan binatang akikah, kambing di hari ke-7-nya, wa yusamma fihi, diberikan nama, ya, kemudian dipotong rambutnya. Ya, al-aqiqatu haq. Kata Nabi, akikah itu adalah hak, anil ghulami, atas anak-anak, atas seorang bayi, syatani mutakafiatan, 2 ekor kambing untuk seorang laki-laki, wa anil jariyati syat, dan untuk seorang perempuan hanya 1 ekor kambing. Ya, Ustaz, kenapa kok laki-laki 2, perempuan itu 1? Pertama, ini ibadah. Ibadah itu pada asalnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Mengikuti petunjuk, anjuran daripada Nabi SAW. Ya. Yang kedua, laki-laki itu nanti dia tanggung jawabnya akan lebih besar, ya, daripada seorang perempuan. Laki-laki harus mencari nafkah, harus mendidik anak, mendidik istri, tanggung jawabnya besar. Ya, beda nanti dengan seorang perempuan. Kalau seorang perempuan tidak ada kewajiban mencari nafkah pada asalnya. Seorang perempuan tidak ada kewajiban yang lain yang tidak sebanyak laki-laki. Makanya disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah qawwam, seorang pemimpin, seorang penanggung jawab 'alan nisa, atas perempuan. Ya, maka laki-laki akikahnya pun lebih banyak karena tanggung jawabnya lebih besar. Selain, kembali lagi, ini termasuk tauqifiyah. Tauqifi artinya sesuatu yang memang kita menunggu anjurannya, menunggu arahannya, perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya. Ya. Nah, itu akikah. Nah, terakhir, selain akikah, di hari ke-7 yang terakhir dianjurkan al-khitan. Sama bayi laki-laki dianjurkan untuk dikhitan. Ya, disunat. Ya, maka disunat itu lebih cepat, lebih baik. Ya, walaupun kembali lagi kadang kembali pada tradisi di satu tempat. Ya, ada di satu tempat sudah SD baru disunat. Ya. Bagusnya masih kecil. Kenapa? Karena selain belum ngerti,
Ya, saya nggak paham juga, mungkin teman-teman di medis itu lebih paham. Kalau lebih kecil itu penyembuhannya lebih cepat. Ya, khitan, ya. Dari mana sejarah berkhitan ini? Ya kita tahu sejarah berkhitan itu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan disebutkan Nabi Ibrahim alaihi salam itu baru berkhitan ketika usia beliau 80 tahun. Ibu jangan hahaha. Gimana Ustaz udah ngesliat. Gimana? Emang begitu, sejarahnya begitu. Nabi Ibrahim baru dikhitan ketika usia 80 tahun. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi Ibrahim berkhitan dengan menggunakan kapak. Ngeri. Gimana kalau kepotong semuanya Ustaz? Wallahu a'lam, gimana caranya? Karena waktu itu belum ada obat bius, Pak. Sekarang kan punten ya, ada orang mualaf masuk Islam, dikhitan, itu lebih gak kerasa kan? Karena ada pembiusan. Zaman dulu gak ada dibius. Ya, pakai kapak. Jadi di khitan 80 tahun pakai, ibu gak usah dibayangin. Pokoknya begitulah sejarahnya. Ya. Dan itu tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ternyata kan kita tahu secara medis pun orang yang berkhitan itu lebih sehat. Lebih sehat. Dan Nabi alaihissalatu wassalam makanya menganjurkan seorang bayi laki-laki dikhitan ketika usia 7 hari. Ya, ketika 7 hari. Nah, inilah hal-hal yang harus dilakukan ya, bayi tadi sebelum lahir, ketika hari H lahirnya, kemudian sampai bayi itu lahir di hari ke-7. Ya, di hari ke-7 sampai kemudian itulah hak-hak yang harus diterima oleh mereka. Ya. Hakul hadhanah, hak pengasuhan bayi sampai usia 2 tahun itu ada di ibunya. Hakul wilayah, hak perwalian itu ada di bapaknya. Hak hadhanah itu pengasuhan, ya itu ada di ibunya. Hak wilayah perwalian, ya itu ada di ayahnya. Ya, nah itu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti dilanjutkan di kesempatan berikutnya di pasal ketiga. Baru masuk ke inti, salah satu intinya nanti di pasal ketiga itu al-asalibut tarbawiyah an-nabawiyah litifl, metode kurikulum pendidikan Nabi untuk anak-anak. Nah, nanti insyaallah disampaikan di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan ke pengatur acara, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.